Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Afifah dari kelas B, NIM 19 10 50 11 11 6. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Tablet References Extra Bimbing Wuluh dengan kadar pemanis aspartam. Berikut adalah tampilan dari PowerPoint Tablet References Extra Bimbing Wuluh dengan variasi kadar pemanis aspartam. Belimbing wuluh merupakan salah satu spesies dalam genus Averrhoa yang tumbuh di daerah ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut dan dapat ditemui di tempat yang banyak terkena sinar matahari langsung, tetapi cukup lembab. Pohon belimbing wuluh berasal dari Amerika tropis. Pohonnya tergolong kecil, tingginya mencapai 10 meter dengan batang tidak begitu besar. Batangnya kasar, berbenjol-benjol, dan mempunyai garis tengah sekitar 30 cm. Percabangannya hanya sedikit, arahnya condong ke atas. Cabang muda berambut halus seperti bludur berwarna coklat muda. Kandungan kimia daun belimbing wuluh antara lain yaitu 1. Saponin dengan komponen 10%, 2. Tanin dengan komponen 6%, glukosida dengan komponen 14,5%, kalium oksalat 17,5%, sulfur 2,5%, asam format 2%, perioksidase 1%. Untuk membuat tablet belimbing wuluh harus terlebih dahulu diubah menjadi tepung. Pembuatan tepung belimbing wuluh adalah proses pembuatan tepung belimbing wuluh dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan filtrat ekstra belimbing wuluh, penambahan pengisi ke dalam filtrat belimbing wuluh dan proses penepungan. Penambahan pengisi ke dalam filtrat belimbing wuluh untuk membuat suatu produk dari filtrat belimbing wuluh diperlukan suatu adsorben. Bahan pengisi yang digunakan adalah Maltodextrin DE10-15 dengan konsentrasi 10%. Filtrat belimbing wuluh yang mengandung konsentrat dicampur dengan bahan pengisi dengan menggunakan mesin pencampur, yaitu mixer. Kemudian proses penampungannya yaitu filtrat belimbing wuluh yang sudah bercampur dengan bahan pengisi maltodextrin 10-15 dengan konsentrasi 10% dimasukkan ke dalam wadah khusus sebanyak 500 ml. Lalu, secara perlahan dihisap dengan menggunakan alat spray dryer, yaitu mengalirkan larutan dan memisahkan padatan atau suspensi menjadi bentuk padatan dan pelarutnya akan menguap. Padatan dikumpulkan dalam drum atau siklon. Input stream cairan disemprotkan melalui nozzle ke dalam aliran uap panas dan menguap. Bentuk solid akan cepat lembab bila dimasukkan ke dalam droplet. Nozzle biasanya digunakan untuk membuat droplet sekecil mungkin, memaksimalkan transfer panas dan kecepatan penguapan cair. Ukuran droplet berkisar antara 20-108 Yumi tergantung dengan pada nozzle. Kemudian yaitu pembuatan granul references. Pada kondisi khususnya lembab relatif atau RH 40%, maka suhu yang digunakan adalah 25 derajat Celcius dengan menggunakan metode kering. Asam sitrat digerus lalu diayak dengan ayakan mes dengan nomor 18. Kemudian ditambahkan asam tartat dan campur hingga homogen. Setelah itu ditambahkan berturut-turut aspartam dan mannitol sambil diaduk hingga homogen. Lalu ditambahkan tepung belimbing wuluh dan diaduk rata. Campuran massa tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 1,5 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan natrium bikarbonat dan setengah massa PEG 6000, kemudian dislugging dan diayak dengan mes nomor 18. Pengayakan mes dilakukan lagi agar untuk menyaring padatan granul yang ukurannya masih besar. Granul-granul yang dihasilkan disimpan di tempat kering pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dalam kemasan kedap udara yang tidak tembus uap air.
Ini adalah tablet dari pembuatan tepung blimbing wuluh tersebut. Formulasi 1 mengandung aspartam 3%, formulasi 2 3,5%, dan formulasi 3 mengandung aspartam 4%. Bisa dilihat dan pada tepung blimbing wuluh dihasilkan formula 1, 2, dan 3 adalah 1,5 gram. Kemudian referensi milknya yaitu pada natrium bikarbonat formula 1 sebanyak 1,435, asam tartab 0,43, 843, asam sirtat 0,421, aspartam 0,135, PEG 6000 0,090, manitol 0,76, hingga jika ditotal menjadi 4,5. Kemudian pada formulasi kedua yaitu dengan natrium bikarbonat 1,435, asam tartat 0,843, asam sitrat 0,421, aspartam 0,158, PEG 6000 0,090, manitol 0,053, dan totalnya 4,5. Total dari formulasi 1, 2, 3 totalnya sama, yaitu dengan total 4,5. Kemudian yaitu evaluasi glanur. Laju alir untuk uji ini menggunakan alat uji alir yaitu volumeter. Alat dinyalakan dan waktu yang diperlukan seluruh granul untuk mengalir dicatat. Selanjutnya granul ditimbang. Laju alir dihitung dengan satuan gram per detik. Sudut diam dihitung berdasarkan rumus tan alfa sama dengan H per R. Dengan alfa adalah sudut istirahat, H-nya adalah tinggi tumpukan serbuk, dan R adalah jari-jari tumpukan serbuk. Kemudian indeks komparabilitasnya dengan rumus BC tapet min BC bulk per BC tapet kali 100%, di mana BC tapet sama dengan M kali V, M per V1, BC tapetnya M per V2. Kemudian pada pencetakan tablet references, granul-granul yang dihasilkan kemudian dilubrikasi dengan sisa dari PEG 6000. Setelah itu, granul dicetak dengan bobot sekitar 4.500 mg pada tekanan tertentu. Tablet yang dihasilkan disimpan di tempat kering pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dalam kemasan kedap udara yang tidak tembus uap air. Ini adalah evaluasi tablet tadi. Pemeriksaan penampilan fisik tablet dan larutan references. Tablet yang dihasilkan dinilai bentuknya secara keseluruhan, meliputi bentuk keadaan permukaannya, apakah halus, licin, atau mengkilap, serta adanya cacat tablet. Harga simpanan baku relatif atau koefisien variasinya atau KV juga dihitung dengan rumus KV persen sama dengan SD per X kali 100%. Tablet dapat dianggap memenuhi keseragaman bobot bila koefisien variasinya tidak lebih dari 6%. Kekerasan tablet ditentukan dengan alat Hardstaster. Kekerasan yang ideal untuk suatu tablet references dengan diameter 2,5 cm adalah lebih dari 100 N atau lebih dari 12 kP. Hitung selisih berat sebelum dan sesudah perlakuan dengan rumus F sama dengan A min B kali per A kali 100%, dengan bobot A adalah bobot total tablet sebelum diuji dan B adalah bobot total tablet setelah diuji. Tablet tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan jika kehilangan berat tidak lebih dari 1%. Evaluasi tepung blimbing wuluh ini adalah hasil dari pembuatan tepung blimbing wuluh tersebut tadi. Pembuatan ekstrak kering blimbing wuluh yaitu berat daging buah blimbing wuluh yang sudah dibuang kedua ujungnya adalah 13,550 gram. Lalu daging blimbing wuluh dihancurkan dengan menggunakan alat khusus yaitu juicer, sehingga didapatkan 10,2 liter filtrat blimbing wuluh yang akan digunakan dalam proses pembuatan tepung blimbing wuluh. Setelah didapatkan filtrat, maka dilakukan proses pembuatan tepung blimbing wuluh dengan penambahan maltodextrin DE10-5 dengan konsentrasi 10%, sehingga didapatkan hasil dari spray dryer adalah 986,478 gram atau rendemennya
6,55%. Kemudian ini juga evaluasi granul efferences blimbing wuluh. Laju alir, hasil evaluasi granul efferences blimbing wuluh, laju alir formula 1 adalah 8,43 gram per detik, formula 2 adalah 8,49 gram per detik, dan formula granul 3 adalah 8,64 gram per detik. Sudut istirahatnya, hasil evaluasi sudut istirahatnya formula 1 adalah 34,30 derajat, granul formulasi 2 yaitu 34,99 derajat, dan granul formulasi 3 adalah 34,99 derajat. Kandungan kelembapannya pada granul menggunakan alat moisture blends pada formula 1 yaitu 0,65%, formula 2 adalah 0,64%, dan formula 3 adalah 0,69%. Ini adalah tabel dari laju alir, sudut istirahat, kandungan kelembapan, tab density, bulk density, indeks komparatibilitas. Evaluasi tablet efferences blimbing wuluh. Penampilan fisik tablet dan larutan efferences. Hasil evaluasi penampilan tablet efferences ekstrak blimbing wuluh formula 1, 2, dan 3 adalah sama, yaitu tablet berbentuk bulat pipih dan dengan permukaan halus. Larutan efferences formula 1, 2, dan 3 yang dihasilkan juga sama, yaitu koloid. Ini adalah tabel dari hasil bentuk dari tablet tersebut. Pemilihan bahan dan metode pembuatannya yaitu granul dengan tablet efferences. Proses pembuatan tepung blimbing wuluh menggunakan metode spray dyeing atau semprot kering. Pemilihan metode ini dikarenakan metode spray dyeing dapat menghasilkan sabuk atau tepung blimbing wuluh yang baik, yaitu tepung berwarna putih, kekuningan, dan kering. Kondisi tepung yang kering ini akan mempermudah proses pembuatan granul dan tablet efferences. Pada metode spray drying harus ditambahkan adsorben yang dapat membantu mengubah bentuk filtrat atau cairan menjadi serbuk halus atau tepung padatan. Pembuatan granul dan tablet efferences ini dilakukan dengan metode kering atau granulasi kering, karena pada metode kering tidak diperlukan penambahan sejumlah zat cair dengan agen penggranul, sebagaimana pada metode basah yang dapat menginisiasi reaksi efferences. Selain itu, granulasi kering dipilih karena dari proses slugging diperoleh bentuk granul yang memiliki laju alir yang lebih baik, ukuran partikel lebih seragam, serta meningkatkan kekuatan ikatan tablet. Slug yang dihasilkan dari slugging diayak dengan mesh dengan nomor 18 sehingga dihasilkan granul efferences. Granul tersebut dievaluasi sifat alir dan komparatibilitasnya. Hasil laju alir dengan flowmeter menunjukkan bahwa kedua formula memiliki laju alir yang sama. Kemudian evaluasi tabletnya, yaitu dari hasil evaluasi penampilan ketiga formula didapatkan tablet berbentuk bulat pipih dengan permukaan halus dan licin. Pada proses pencetakan terjadi beberapa permasalahan, yaitu tablet efferences mengalami cracking atau pecah dan sticking, melekatnya massa padatan pada permukaan punch. Cracking terjadi karena tekanan berlebihan dari mesin pencetakan tablet, dan sticking terjadi karena kondisi kelembapan relatif tempat kerja pencetakan tablet hanya 40%, kurang dari ketentuan seharusnya yaitu 25%. Sehingga granul yang dicetak menjadi tablet yang menempel pada permukaan punch, dan proses pencetakan tablet efferences harus dilakukan dengan cepat agar granul yang belum dan yang telah dicetak menjadi tablet tidak terpapar lama di ruangan pencetakan tablet. Dan sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.